subuh yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 133. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah dan berlombalah dan bersainglah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang lebarnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah Allah ya. Jadi kata Allah, berlombalah, cepat, segera, bersainglah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Jadi kalau untuk urusan ampunan, amal saleh, surga, akhirat, itu perintahnya berlomba. Tolong anak-anak apa? Sebentar ya. Suara yang belakang juga betul. Jadi kalau untuk urusan ampunan, urusan surga, urusan akhirat, urusan amal saleh, tidak ada kata santai. Itu sederhananya begitu. Bacalah Al-Quran, semua perkara kebaikan akhirat selalu perintahnya segera, cepat, berlomba, berlari. Iza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau engkau mendengar panggilan azan, berlarianlah menuju Allah. Fas'au itu artinya berlarian, cepat, berpacu, sa'i. Sa'i itu artinya berlari. Jadi kalau mendengar panggilan Allah untuk ibadah, kata Allah jangan santai, berlari. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mendapatkan pahala. Jadi kalau soal pahala tak ada santai, fastabiqu, berlomba-lomba. Wa idman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang ingin akhirat maka berpaculah di situ. Kalau ini yang berdua ini, itu yang duanya, yang duanya. Awak dapat kata-kata, siapa namanya? Awak dapat buku. Dapat buku enggak buku. Nah jadi Bapak Ibu, semua perkara akhirat, perkara ampunan, kata Allah segera berpacu. Nah di sini kata Allah untuk mendapat ampunan Allah itu bersegeralah, berlombalah. Nah Bapak Ibu, kenapa kita harus berlomba mencari ampunan? Kenapa kita harus berpacu mendapat ampunan? Satu, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Makanya kata Nabi, iza asbahta fala tantazirin masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan tunda taubatnya sore hari. Belum tentu kau melihat matahari terbenam. Iza amsaita, bila kau berada di sore hari, fala tantaziris sabah. Jangan tunggu taubatnya di pagi hari. Belum tentu engkau membuka mata pada pagi hari. Jadi hidup kita ini tidak lebih dari 12 jam. Karena itu kita segera bertaubat, segera dapat ampunan. Kita tak tahu kapan ajal datang. Apakah nanti sore kita masih sempat terbuka atau tidak, ada yang tahu. Bisa jadi Bapak Ibu keluar rumah ditabrak kendaraan, selesai sudah, habis. Makanya ada hadis Sahih Bukhari, kata Nabi, man qala hina yusbih, siapa yang berkata di pagi hari sekali. Apa yang dia katakan di pagi hari? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Nah, kata kunci di situ tuh. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dia berkata sekali di pagi hari, mata qabla ayyumsiya, mati dia sebelum sore, famin ahlil jannah, dia langsung ke surga. Amin. Kenapa? Dia bersegera dapat ampunan dosa yang malam, paginya dia minta ampun. Siapa yang berkata di sore hari, sama, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu namanya sayyidul istighfar. Nanti Bapak Ibu cek di Google, ketik sayyidul istighfar, kemudian itu ibunya istighfar. Dia membaca ini di sore hari, mati sebelum subuh, sebelum pagi, famin ahlil jannah, dia pun langsung ke surga. Kenapa? Dia segera. Dosa yang malam pagi hilang, dosa yang pagi sore hilang. Makanya Bapak Ibu jangan lupa setiap hari, jangan pernah tidak membaca sayyidul istighfar pagi sore, pagi sore. Bapak Ibu kalau sudah baca pagi sekali, nah tunggu sudah mati sampai sore deh. Mati surga. Dan jadi mati ya Ustaz, baca sore, tunggu dulu mati jalan pagi. Ini pasti mati dulu. Ya, kalau tidak mati siang, mati malam. Atau yang siang matinya, atau yang malam matinya. Yang tidak mati siang, malam itu. Tidak mati malam, siang itu. Supaya aman, Bapak Ibu baca pagi dulu. Allahumma anta rabbi, baca. La ilaha illa anta khalaqtani, baca. Dan jadi mati sore, baca sore lagi. Karena kata Nabi, kalau dia baca pagi mati menjelang sore surga. Yang baca sore mati menjelang pagi surga. Kenapa? Dia bersegera dapat ampunan. Nah, ini amal yang ini jangan pernah Bapak Ibu tinggalkan ya. Jangan pernah tinggalkan ini. Kita jaga garansinya jelas, hadis sahih. Ya. Nah, apalagi Bapak Ibu yang 60, dia pernah tinggal aja boleh. 60 kita kalah mulai tuh. Injilkan tuh. Nama 62 kartu gitu ya. Ya, 60 sampai 70 itu batas standar itu. Ya, jarang dapat 70 itu. Yang sudah 60, nah itu sudah ya menunggu 24 jam. Baca banyak bacanya lagi ya. Apalagi Bapak Ibu yang tiup dengan ceramah lepas anda panjang, saya tidak lama itu ya. Namanya nyata kan tak lama, ini pada kayu kira lampu gitu. Menunggu apa aja itu. Bapaknya baca boleh. Ya, baca pagi, baca sore, baca pagi, baca sore. Yang kedua, kenapa kita segera istighfar? Karena tidak ada satupun manusia yang aman dan selamat dari dosa hari-harinya. Hingga dalam ibadah. Gini, Bapak Ibu habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalimat pertama yang diperintahkan Nabi dan dicontohkan Nabi itu dibaca? Istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu habis sujud. Kalau orang habis bermaksiat, habis berzina, berjudi, merampok, berzina, biasalah maksiat. Istighfar. Ini habis sujud pun istighfar yang pertama. Kenapa? Jangan Bapak Ibu pernah merasa aman dari dosa, hingga dalam ibadah pun kita bisa berdosa. Bisa. Misal ibu sholat di saf kedua tadi, pas takbir Allahu Akbar, terjadi kamu mungkin ibuku lalu suh. Ya, ibu paling penting dalam hati ibu tak ngecek kan, cuman pikiran ibu rumah raja, oto raja, tapi mungkin lusuh dunia sih. Ya, ibu bermaksiat tuh, ibu udah bicara, cuman hati ibu ada lintasan ibu bersuruh-suruh. Itu disebut wa ya'mal misqala dzarratin syarriyah. Kejahatan yang sebesar zarah itu adalah simpanan hati. Itu makanya nanti di akhir wa husila ma fis sudur, yang disimpan di hati itu ditampakkan sebagai dosa. Yaumatu belas sarair, nanti di hari kiamat
akan dipamerkan semua simpanan-simpanan hati. Karena ada kejahatan yang tersimpan di hati. Seperti tadi itu. Maka habis salat istighfar. Ibu apa sujud? Kan orang sujud baca tasbih kan? Subah. Ibu tu orang sabar lakuan, nyodak takut, macam baru itu. Ya. Coba pagi ibu nanggung. Lagi subuh. Nah ibu dalam hati dan akan akhirnya besok ni. Ya kan? Mama dia mana gosok itu. Ibu dalam hati ada tekad begitu. Padahal dia bau nafasnya bukan karena malas menggosok ini, karena ada penyakit di tubuhnya. Nah, ibu sudah berburu sangka tuh. Maka istighfar habis salat itu. Jangankan di luar ibadah, dalam ibadah pun tak selamat dari maksiat. Tuh, kenapa segera? Tuh waktu habis salat segera istighfar. Ya. Bapak ibu habis taklim yang kayak ini, ibu mendengar ceramah kebaikan ya. Saya berceramah kebaikan, iya. Cuma sebelum kita mengakhiri ini taklim, sebelum kita bubar, Nabi ajarkan doa pengampunan, namanya doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini habis ceramah, bukan habis minum. Habis mendengar ceramah pun istighfar, apalagi udah meja. Salahnya istighfar harus ada. Ini berceramah. Sebelum pengajian bubar, istighfar dulu, namanya doa kafarat. Kenapa? Walaupun Bapak Ibu duduk di masjid mendengar kajian, walaupun saya menyampaikan Al-Quran, tidak selamat dari dosa. Bisa jadi saya terpeleset lidah saya istighfar. Ibu bapak duduk, ibu-ibu duduk di belakang misalnya, setengah jam ceramah mulai, ibu dalam bed. Nah, macam ibu dalam bed kok pagabi kawan salah. Panjang muncul ibu panjang, coba kasih dia. Ibu menggapi kawan, kasih dia. Rumah sakit ya Mas Haji, tapi dalam bed hari itu maksudnya. Padahal dia terlambat itu karena merawat suaminya yang sakit dulu. Mungkin suaminya sedang sakit, diselesaikan urusan suami dulu, baru dia minta izin. Dah bu ya, udah nggak pengajian ke masjid, dah, baru dibawanya. Ibu udah pacar muncul ibu ini. Tak masalah kan? Makanya istighfar. Ibu duduk dalam pengajian itu bisa maksiat. Ibu duduk di belakang. Aduh, itu monta, Ustaz ceramah monta. Yang diotan Ustaz tahu. Jadi betul. Maksiat tuh. Ya. Ibu-ibu tentu kan? Apa-apa monta ibu. Nah, apa-apa lucu sih. Memang kalau monta itu memang identik di ibu-ibu. Apa lo perhatian ibu? Tiba-tiba aku ceramah perhatian. Memang ibu kos sadaki berduduk tidak kawan monta. Pasti itu kawan. Cari dogo dan muabi. Ya sudah. Mana pergi ibu? Tadi dari rumah ibu kamar saji berdua baca monta. Nah, di Mas Haji orang azan tak nyawi azan dok monta. Orang salam assalamualaikum tak zikir dok monta. Orang berceramah nyok monta. Dah sudah ceramah pulang semacam jalan tu monta. Dan ibu mau kemana tangga tu setengah jam. Cuma jadi ibu. Ibu-ibu lain sekarang. Antara bola ada api nyota. Nah cuma dia aku betul ibu kalau monta dia aku tak bertagang. Ibu kalau mau monta ceramah aku tak bertagang. Tapi aku melengah, saya bisa dicegah apa ni. Ibu kalau di tagaan di sapu dah. Dari dulu saja Siti Hawa sampai hari kiamat cucu banget. Asal di sapu opak dan bangkunya langsung berubah. Saya lah. Cuma kau Nabi yang izin wanti-wanti itu. Istausun nisa akhiran. Kata Nabi, hai para lelaki, kalau perempuan itu berbuat salah, berbuat baiklah engkau kepadanya.
Jadi kalau orang rumah aku salah karena jodoh tambah belanjur. Salah di ibu tu. Salah je lain tambah belanjur je lain. Salah je lain baju baru. Salah je lain HP baru. Itu cara mendidik ibu-ibu. Sudah loh. Itu makanya bapak aku capek mati. Tak banyak panjang-panjang mau bapak. Coba ibu cek lah, ibu survei lah. Mana banyak nenek-nenek juga kaki-kaki. Banyak nenek-nenek 82 lebih mati. Apa kuat 65 lebih mati. Tidak tinggal. Yang model-model hukum boleh dengan tangga-tangga ya tinggal. Ada lunak-lunak lebih baik gitu. Coba bayangkan ibu salah karena ibu kami tidak boleh menyapol. Tidak betul. Salah karena ibu kami tambahin bulan jodoh. Tidak betul. Pak itu takkan ibu tanggung-tanggung loh. Betul. Itu kalau ibu kalau mau tahu dah sapu lo berjanji itu tidak dengan lain pasangan boleh. Nah itu makanya ibu habis itu sebelum taklim selesai istighfar. Karena tidak ada yang selamat dari dosa. Walaupun kita duduk di majelis seperti ini istighfar. Ya. Nah itu alasannya kenapa kita bersegera. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau tidak dapat ampunan, tidak bisa kembali kepada Allah. Coba baca di surah Al-Fajr ayat 8-9. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah engkau menghadap Tuhan. Siapa yang boleh menghadap Tuhan? Kalau jiwanya sudah tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah tak berdosa lagi. Sebab kata Nabi pernah ditanya, apa itu dosa ya Rasulullah? Kata Nabi, malaka fi sadrik, dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Itu sifat dosa. Dosa itu gelisah hati kita. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau nak lalu waktu Ibu malam banyak dosa. Saya ulang. Kalau dosa itu gelisah hatinya. Gelisah hati. Ibu kalau baca kaf gampang dia melalui atau tidak, karena manusia. Kontak Ustaz dah lama je lalu saya pakai arung lalu ala pada ibu tulang ada sakit lagi. Tak sehat, tak salim. Hati yang selamat, yang sehat, kalau bermasalah hanya gelisah. Bermasalah dengan Tuhan gelisah. Bermasalah dengan manusia gelisah, kalau hati ibu sehat. Makanya orang kalau berdosa tak akan tenang. Kalau dia tidak tenang, tak boleh pulang. Sebab kalau pulang tenang dulu. Dan tenang itu lewat ampunan. Karena setiap pengampunan melahirkan ketenangan. Itu prinsipnya BBM. Setiap pengampunan lahir ketenangan. Itu kenapa amal-amal saleh mengampuni dosa. Karena setiap amal saleh mendatangkan ketenangan. Ibu misalnya salat, habis salat tenang tak adik? Tenang. Kalau belum salat, gelisah. Kenapa? Karena salat itu kata Allah, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu, salat itu menghapus dosa. Itu aku tenang hati kita. Ibu bapak puasa. Puasa berbuka itu gembira, ada lapar, ada hati terasa. Karena diampuni dosa. Malam takbir, bahagia ada terasa. Karena pengampunan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Itu Bapak Ibu kalau puasa di hari berbuka, di hari raya itu lapang hati, bahagia. Kenapa? Dapat ampunan. Karena pengampunan itu menenangkan hati. Ibu kalau baca kaf juga gelisah, minta maaf gitu. Nyaki maaf, lapang dah hati. Iya, begitu sifat pengampunan dari Allah juga begitu. Bapak Ibu, makanya zakat, sedekah. Sedekah itu tujuannya apa? Tutahiruhum min aqwalihim sadaqah. Tutahiruhum wa tuzakihim. Setiap sedekah itu membersihkan jiwa dari dosa. Itu orang kalau rajin bersedekah, pamurah orang duitnya, itu bahagia hidupnya ibu. Lapang terasa dunia, pikiran nampak lapang, baca secara. Jadi ibu, orang yang rajin bersedekah itu yang pamurah itu tenang hidup. Orang yang sepilih karya itu ibu, Masya Allah, bakal sekanya. Jadi ibu kalau ada suami ibu bakal sekanya dari pagi sampai sore itu kalau sepilih. Iya pak,
Orang sepilih kok tak ada bahagianya apa? Makanya kata Allah wailul likulli humazatin lumazah ya. Allazi jama'a malan wa addada. Orang kalau sepilih kerajo mengumpul-kumpul harta ya, ibunya mengumpat mencela camih takwi. Orang kikir itu tak ada bahagianya. Percaya. Susah hidup orang kikir itu. Karena dosanya tak diampuni. Pada penonton film support ada Tuan Krek namanya. Tuan Krek itu ibu nyok kayu, nyok punya restoran namanya Krabby Patty. Oh iya Ustaz. Pelanggan tuh banyak. Tapi ibu susah mato dan melalu. Ada pelangton yang mencilok resep sekarang. Ya enggak? Bako si pelangton itu mencilok resep sekarang dia kikir. Kau mau bagi resep kami enak kamu ngalih pelangton, aku resep apa? Gue lah, ngalih. Lama lalu nih. Cuma Tuan Krek itu pilih karya. Kau tarik muka ya. Waktunya bakaru siapa tuh Tuan Krek itu kan Tuan Krek. Ya dah. Nyoba dulu udah merasa itu masuk dua. Sekolah dua tuh kok merasa itu dengki. No dengki. Dah ada tanam itu gitu. Ayam bahagia tuh Patrick sama Tosbok. Dah harus susah dia ambil lah, terjadi enggak lah. Itu susah. Baru mengerti orang Ustaz. Selama kau nonton ngerti itu makasih itu. Jadi orang kikir itu susah hidupnya. Sampai Tuan Krek bilang, orang dengki juga susah sampai di sekolah. Yang bahagia seperti sebuah. Tidak ada, mau diambil bilang. Tidak dikasih gaji, tidak apa-apa. Dipotong gaji, potong lah. Pokoknya ada bahagia bilang. Dan orang yang banyak berkorban itu ternyata lapang hidupnya. Mau ditempatkan dimanapun dia bahagia saja. Terus sebab contohnya, mau di mana saja tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia pemurah orangnya. Makanya orang kikir itu merasa susah. Ya, itu makanya hidup pernah mengadu di akhirat nanti ibu orang yang kikir itu azabnya ada khusus nanti baca di At-Taubah 34-35. Orang yang kikir yang hartanya disimpan-simpan itu nanti dijadikan besi semua, dibakar dalam jahanam. Patuh kuat dihaji bahu, majunubuhu, mazhuru, digosokkan ke seluruh badannya. Ibu kalau dapat ibu, ibu ambil paku cik rumah, itu bakar di kompor. Lai jauh lah main merah, biar paku itu kasih ke badannya. Itu lah rasa. Ini macam buah rasa bisa rasa begini. Oh di akhirat lebih hebat lagi. Itu untuk siapa? Allazina yaknizuna zahab wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka yang menimbun dan pada infak. Luar biasa itu orang kikir. Itu makanya hidup mengadu ke Nabi di Syria Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih, suami saya Abu Sufyan kayu, bidri banyak, pengusaha, tapi sepilih kalian bagi belanja sang ini, ala sang ini bagi belanja udah sering no. Ada apa-apa itu? Ada sebagian apa-apa sebenarnya sakit bagi belanja, itu menyerengi panjang juga ibu. Ya tak? Lalu bagaimana seharusnya Rasulullah kata Nabi fuzi mayakfi. Kalau begitu Abu Sufyan kayu no sepilihnya cilok lah. Ada sahih. Jadi buku boleh cilok. Boleh. Baru bayi buat di sana. Oh, lambe tahu dari dulu. Kenapa ibu suruh mencuri? Ibu tidak mencuri, mengambil paksa infak wajib dari suami ibu. Ya infak ke ibu itu wajib. Nafkah namanya wajib, infak nafkah sama itu. Kalau dia tidak menunaikan kewajibannya paksa. Seperti orang berzakat, kalau tidak mau menunaikan zakatnya perangi. Sama. Maka istri suruh mencuri itu. Itu sahih. Kalau suaminya kayu ibu pengusaha, pejabat, bagi belanja segini. Sapa pada kabada lama kisah Sariawan di paket badan lama bangkat di paket badan cilok ya kalau dia ikan bagi ayam pak ibu udah mencilok ngambil paso yo kalau udah ada jadi cilok udah pensiun udah aja lah ya kan iya kepada kabada panjang soal mahal enggak. Itu distributor. Ya itu kilo kan tapi ibu untuk kebutuhan pokok ya.
Mandi api pun tanggung jawab lah aja bawa satu dia akhirnya itu kecilo ibu. Ya kan ibu tanya sih, oh cilo ya yo, aku cilo ibu, suami ini cekek. Doa aku punya main cilo, mandi api. Saya nyuruh ibu dan sampai nanti dulu kan kenapa ibu, aku ada satu ibu dia kalau mandi api ya. Itu kata untuk kebutuhan pokok, mandi bari, mandi sampah, mandi susuana, mandi baju, jadi coba pakai lah. Kok si pilihnya? Ya kayo si pilih. Karena suami yang kikir itu azabnya luar biasa di akhirat. Matilah je ibu. Jadi ibu dari tangan tu. Suami yang kikir, ibu rekam ya, ibu rekam. Abiko pada ibu apa pagi ini, ibu menjalan lalu mungkin lagi apa tu rekam. Dia tahu yang bapak yang sepilih kan. Karena bapak-bapak setiap memberi nafkah ke istri, dosa diampuni. Kasih nafkah ke istri, dosa diampuni. Karena setiap sedekah bezakihim mensucikan jiwa. Percayalah bapak kan. Cuma bapak membagi belanja kurang rumah, nampak hati terasa. Kenapa? Dosa diampuni langsung tu. Makin badak ibu lagi belanja, makin badak dosa diampuni saja. Tapi kok saya pilih ibunya, ya itu dosa diampuni saja. Sama bapak, anak kita lah satunya nih. Kalau dosa dia akhirnya itu jangan cerita. Ya, jadi simpan-simpannya lah. Jadi ibu-ibu aku yang mantap pagi ini cocok. Nah, jadi setiap kebaikan itu menenangkan hati, percaya. Makanya apa yang sepilih itu kembali menyuruh binti dan kembali menyuruh dompet, tapi jadi ibu. Aku orang kikiku tak tangan, macam lagi ibu. Tak tangan, mandi tak tangan. Karena yang pakai kamar mandi itu masuk dompet kamar mandi. Ya, lalu tangan. Pengalaman pribadi, tak? Iya. Pengalaman pribadi. Ayo. Kalau orang sendiri itu ibu, yo dah ada tangan gitu. Kenapa? Dosanya tidak diampuni, tidak berkurang. Percayalah ibu kamu. Ya yang pemurah itu makanya dibersihkan dosanya. Itu prinsip kebaikan begitu, selalu mengampuni dosa. Aku tenang hati. Ibu bapak mendengar ceramah gini kok, diampuni dosanya. Iya. Setiap duduk di pengajian diampuni dosa. Itu maka hati bapak pun tenang dengan ceramah. Itu maka tak kalau bagai itu. Tak kalau dengan ceramah itu kan tenang hati itu. Kalau gelisah itu tak melalui. Di rumah ada orang ada springpad, orang mati lampu itu asli tak melalui. Pai kamar sani dengan pengajian menyanda, saya kata enggak ibu. Yang sekancang ustaz hari-hari lalu itu tak satu orang lalu, ya lalu duduk menyanda dan orang rami ni kancang itu orang-orang pilihan yang bisa ibu satu orang. Orang yang melakukan kan tidak berdosul. Itu apa-apa ibu lalu dengan ceramah ustaz itu tak berdosul berdosul itu. Yang paling soleh lah saya. Mulai kau makan, dulu berasi mana? Nunggu ganti mati suruh tu. Nah begitulah. Jadi itu kenapa kita segera mendapat ampunan karena tenang hati. Kalau hati sudah tenang, baru boleh pulang. Gini, Nabi Muhammad meninggal usia 61 tahun. 63 itu hitungan Qamariyah. Karena orang Arab hitungnya Qamariyah. Kalau Samsiahnya 61. Karena setiap 30 tahun terjadi beda setahun. Karena beda setiap tahun 11 hari. Nah di usia 59 penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijrah. Ketika penaklukan kota Makkah turun ayat Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu perintah Nabi itu, beristighfarlah engkau. Kapan? Ketika engkau lihat orang berbondong-bondong masuk Islam, segeralah istighfar kau. Kenapa? Kalau orang sudah berbondong masuk Islam, berarti tugasmu selesai. Kan tugasmu mengajak kan? Engkau saya tugaskan mengajak. Sekarang orang sudah datang berombong-ombongan, tidak perlu diajak lagi. Tugasmu selesai, engkau akan segera kembali kepada saya, perbanyak istighfar, bersihkan diri. Dan betul saja Nabi setelah turun ayat itu, karena Nabi tidak pernah kurang setiap hari istighfar saya 70 kali. Tidak pernah kurang. 2 tahun setelah itu Nabi pun meninggal dunia.
Maka saya katakan ibu bapak yang baru usia 59 tahun, 2 tahun berdegangnya, maka istighfar jangan kurang 70 kali setiap hari. Percaya? Itu amalan Nabi. 2 tahun menjelang Nabi wafat. Ya, yang 59 buat lama lagi. Nah, yang 59. Haji lama lagi. Haji Ya lama. udah, belum tunggu 59 benar apa? Kadang-kadang orang semua mau bisa apa itu dengan cuma ibu bapak secara kan dunia permainan kan, permainan itu limit waktunya dan standar permainan itu 60 tahun. Standar. Di atas itu namanya extra time. Tapi bisa sebelum waktu normal sudah ditarik di lapangan. 59 injury time. Tahu gitu? Bisa jadi satu babak saya balik deh. Bisa jadi setengah babak saya balik deh oleh pelatih. Tidak itu Pak. Begitulah permainan. Tidak mesti menunggu waktu habis ditarik itu. Bisa jadi di tengah permainan sedang asik permainan ditarik langsung. Pelatih ingin menarik kalian selesai. Tapi normalnya 90 menit. Itu kalau permainan. Hidup kita 60 tahun normalnya. Makanya 59 tapi suruh istighfar lain. Tuh. Makanya ibu yang umuman 65 kok kawan sama kadang apa pertanyaannya? Siapa uli duit lain? Lah mati innalillah. Dah itu pertanyaannya. Dah ada jabatan ditanya oleh jabatan kan gini. Barang harap kau gini. Tidak ada. Kalau lo mana beli kati kok sebut kawan sama kadang pertanyaannya kawan siapa uli duit lain? Ibu dah sadar tuh masuk ke mati gitu. Maka istighfar pertanyaan itu modal juga deh istighfar. Ya awal nanti akhir kan ibu. Itu alasannya kenapa kita segera mendapatkan istighfar. Nah kalau sudah istighfar wajarlah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wajarlah. Begitu istighfar dapat surga langsung. Amin. Makanya kata Nabi orang masuk surga tidak dengan amalnya, cukup dengan ampunan Allah. Karena begitu diampuni Allah rahim, ghafurur rahimun sepaket. Kalau diampuni tidak ada amal, surga juga lewat ampunan sudah dia masuk surga. Itu pentingnya kita segera dapat ampunan. Tetapi kalau ada pengajian duduklah di pengajian itu dosa diampuni. Tak kebanyakan kalau duduk di pengajiannya, duduk menyangka-nyangka, asik, bisa muju-muju, lalu ayam. Diampuni. Semua hantar diampuni dosa. Kemudian kok tak ada panik jadi kita ada ampunan. Itu duduknya nyanda saja. Ya, lalu ayam boleh gua ada ampun saja dosa. Kan kesana hantar dengan cara mahal. Ya, nah itulah. Ya, jadi Bapak Ibu kok ada kebaikan makanya fastabiqu segera kejar berlomba. Karena ampunan ada di setiap kebaikan itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setiap kebaikan yang kita lakukan itu mengampuni dosa-dosa. Ya, itu saran mutlak Ibu ya. Nah, tapi kalau ibu-ibu pernah selalu saya katakan yang paling hebat bukan ampunan Allah untuk ibu-ibu, keredaan suami ibu. Allah tidak akan pernah memberikan surga ibu, tidak akan memberi ampunan ke ibu kalau suami ibu jengkel dan marah. Majalah mati, oh jangan jengkel hati kami, dan bederang kami, oh jangan jengkel kami ibu luntur semua ibadah ibu. Kami berang ibu lalu. Kami berang ibu kalau tak peduli je perasaan kami no dilaknat malaikat sampai pagi ibu mati ke neraka langsung. Itu aku ibu malam dah beli lalu sebelum kami lalu kami lalu ibu. Jadi kalau kalau mati kami ni macam itu aku rasa beku ibu lalu apa jengkel mati kita jatuh neraka langsung. Oh sudah ada kata kantu sesuatu dulu lalu dah mikir Pak, kalau lo ya, lo ke itu, sip, lo kalau sip kita lo, lalu itu lo, ya lo, ada paham itu lo. Pokoknya macam lalu itu jangan sampai kami mengambil, sampai kami membunuh, tidak boleh ya. Saya ibu kalau mati ibu reda kami, suatu ibu kalau suami ibu sakit, kalau saja ibu rumah rawat suami ibu terus sampai sehat atau sampai bayinya, ya. Yang penting kalau reda. Mati ibu amat. Ibu tahajud rajin dia malas, ya pengajian dia minggu,
Al-Quran wadi wanjur menjawab di salat tahajud. Bolong-bolong kan takut. Nah, ibu nanti buka aku saya melawan saja. Nah begitu lah. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ceramah Pak Ustadz Dr. Sofyan Hadi guys, Masjid Iman Ketaping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.